pemirsa, sekarang saya mau nanya ke Pak Ustadz Solopati dan Mbak Risa serta Mbak Janet. Pak Ustadz, apa yang dirasakan di dalam sama yang sana beda? Beda banget. Memang satu aliran, cuma lain masanya ya, lain masanya. Dan saya lihat dari sosok-sosok yang mungkin penghuni di sini itu berwibawa semua dan seperti pakaian perang, pakai tameng dan pakai domba itu berjajar di sebelah kiri kita. Itu mungkin ada sekitar 7 atau berapa ya, di samping Mas Tuko juga ada. Dari masalah saya juga nggak jadi sama Pak Ustadz ya, Mas Tuko, karena emang mereka berdirinya di sebelah sana semua. Memang pakaiannya itu pakai seperti apa sih, gitu, Dan pejabat kuno gitu ya. dari Janet sana apa yang? Ya tadi kan aku merasa di sebelah kanan, tapi waktu kesini agak cemas. Jadi jantungku cepat banget, jadi berdegan terus Speednya ya. itu saya tuh merasa sih sosok di sini gagah banget gitu. Melihat ya, di sini juga ada sendang panguripan. Boleh nggak kita ke sana, Pak? Ya, yuk penasaran lihat sendangnya seperti apa? Ikuti terus bisa. Jalan. Sendang Panghuripan atau dalam artinya adalah sendang kehidupan ini konon memiliki kaitan erat dengan asal-usul nama kota Madiun. Menurut cerita, pada saat Ki Sura sedang bertapa di tempat ini untuk membuat keris, Ki Sura kemudian mencelupkan kerisnya dan tiba-tiba muncullah sosok Medi atau hantu yang sedang ayun-ayun. Kata ayun-ayun itu kemudian diambil untuk nama sebuah kota yang kini dinamakan Kota Madiun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon sendang ini sering digunakan untuk mengobati orang-orang yang memiliki penyakit serta memiliki khasiat lain. Nah, pemirsa Mister Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di depan Sendang Panguripan. Konon ceritanya Sendang Panguripan ini dulu ceritanya ini ada empu yang menancapkan keris. Nah, terus muncullah sosok memedi atau medi berayun-ayun namanya Mediun. Nah, lebih jelasnya lagi kita tanya kepada yang pernah pengalaman atau mungkin tahu sejarahnya Sendang Panguripan. Apa betul tadi yang saya ceritakan itu menurut Bapak ini? Betul Ya. Itu zaman kerajaan siapa Pak? Orangnya siapa waktu itu? Di sini sebelum diadakan kabupaten atau belum diberi kabupaten, ini masih merupakan seperti kuat dan melakukan penangkaran. Nah, bisa penasaran masuk aja ke sana yuk. Lebih dekat lagi. Sarah dan Pak Ustadz Solopati sama Janet, monggo Pak, apa yang dirasakan dan melihat sosok-sosok apa yang terlihat? Dari tadi nih Mas, pas masuk aku udah dengerin dari Pak Ustadz, gede banget Mas Tuko. Duduk di sana, madep-madep ke sini. Padahal siang Mbak. Padahal siang, kami siang di sudut ya. Di sini madep ke kita sekarang. Itu sosoknya segimana sih Pak Ustadz? Pokoknya besar banget, menyeramkan, memang sangat menyeramkan, tapi nggak tahu kenapa. Apa ya? Saya sih nggak ngerasa apa sih, tidak merasa terancam atau takut gitu. Jadi hawanya positif gitu kalau menurut Pak Ustadz. Yang saya lihat ya, ini sebelum saya cerita hantu itu, ini pusaran air kecil gitu, mungkin bekas ketika keris itu ditancapkan bersumber mata air yang keluar. Katanya sendang ini biasanya digunakan orang untuk apa? Konon ceritanya bisa menyembuhkan segala penyakit, betul Pak? Ya, memang dulu dari masyarakat percaya kepada ini, tapi percaya loh. Sebetulnya mungkin minta ke Tuhan, tapi percaya sama ini. Kadang-kadang dari orang sakit itu mandi di sini, Pak Mulia ya. Terima kasih atas informasinya. Salam hormat buat keluarga. Mudah-mudahan sangat bermanfaat nih pemirsa di seluruh dunia nyata. Bisa ikuti terus Mister Tuko jalan-jalan tempat mana yang akan saya datangi bersama
Mbak Sarah Wijayanto, Ustadz Tirja. Seperti apa tempatnya? Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya berada di depan pabrik gula terbesar di Madiun. Ya, ini peninggalan Belanda yang masih aktif. Menurut cerita banyak penampakan yang muncul nggak lihat suasana siang atau malam. Penasaran? Nah, pemirsa, kondisinya seperti apa? Tempatnya seperti apakah? Apakah ada akan kelihatan makhluk-makhluk astral ada dalam? Jangan lupa saja Mister Tukul Jalan-Jalan. Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Pabrik gula terbesar di Madiun ini didirikan pada tahun 1894 oleh NV Handel Kian Guan, sebuah perusahaan swasta milik warga Tionghoa. Walaupun usianya kini telah mencapai 2 abad lebih, pabrik gula ini masih berdiri kokoh dan berproduksi hingga kini. Karena memiliki nilai historis dan menjadi salah satu daya tarik kota Madiun, pabrik gula ini berencana akan membuat areal wisata dengan mengaktifkan kembali kereta lori bekas mengangkut tebu. Memiliki areal tanah yang sangat luas dan bangunan yang sudah tua, tak heran jika pabrik gula Rejo Agung ini memiliki cerita-cerita mistis. Seperti penampakan wanita yang sedang menggendong bayi yang selalu muncul di siang hari, serta konon kerajaan gaib yang berada di dalam pabrik penggilingan. Nah pemirsa, apa yang membuat Janet sampai tidak sadarkan diri ketika sedang melakukan penelusuran dengan Soleh Pati? Saksikan sesaat lagi. Mbak Sarah serta Pak Ustadz Soleh Pati, setelah kita masuk pabrik gula terbesar di Madiun sejak zaman Belanda sampai sekarang masih aktif nih. Monggo Pak Ustadz, ya dirasakan. Kalau saya sikapi di sini energinya 50-50, 50-50. Tergantung dari kita sendiri dan pengelolaan dari perusahaan itu sendiri, Mas. Kalau kita baik, insya Allah pun akan maju. Tapi kalau kita negatif, akan merosot. Kalau Mbak Sarah, monggo. Kalau saya merasakan mungkin yang lebih ini mas Dominan. bukan negatif juga ya, cuman memang penampakannya ini memang kayak nggak wajar, manusia tapi nggak wajar. Nah, pemirsa, lebih detailnya lagi kita masuk ke dalam. Monggo. Pak Suparji ini sebagai apa di sini? Mandor gilingan. Biasanya di tempat ini kapal sering sosok muncul makhluk-makhluk astral, energi negatif itu siang maupun malam ya Pak? Iya, siang dan malam. Tapi ya di waktu tertentu. Biasanya sosoknya seperti apa Pak? Kalau di wilayah sini yang banyak ini ada orang taksi. Sebelah sana ada anak-anak. Ada anak-anak. Ustadz, ya Sarah setelah Janet, apa yang dirasakan Mbak Sarah? Ini Mbak Janet dulu. Rasanya memang masuk ke sini karena ruangan sangat besar dan ngerasain sosok yang besar juga di sini. Mbak Sarah. Baik, tadi yang tadi saya bilang manusia kok nggak ada kayak tangannya kayak luka gitu loh Pak. Memang tidak ada. Karena kayak gimana loh, seperti Ya. yang saya bilang tadi nggak Oh, memang arahnya ke sana, lurus kita ke sana. Mungkin di penggilingannya ya Pak ya. Nah, mungkin Mbak Sarah, Mbak Janet lebih detail lagi kalau kita agak ke dalam lagi nih. Energinya makin dekat, kita berkenalan sama mereka-mereka.